Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ushabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh bertambah sehat, bertambah pulih, bertambah bangkit, jauh lebih semangat lagi insya Allah. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Gak jauh teman-teman, saya akan memberikan seputaran berita tentang asam lambung GERD Aniseti Psikomatis. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya channel-channel saya, video-video saya menjadikan wasilah agar teman-teman jauh lebih baik lagi, jauh lebih sehat lagi, jauh sampai bener-bener tambah pulih total. Amin Allahumma amin, ya minimal paling tidaknya adanya video-video saya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan banyak sensasi dan sebagainya teman-teman, yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman sehat dan semangat. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena subscribe itu gratis, tidak bersyarat juga teman-teman, dan sangat mudah teman-teman. Semakin banyak subscribe-nya teman-teman itu agar video-video saya jauh lebih berkembang, dan kalau sudah berkembang tentang video-video saya, dan itu menambah semangat untuk saya terus bikin konten untuk seputar asam lambung GERD Aniseti Psikomatis. Baik teman-teman, untuk kali ini saya buka tema, yaitu topiknya dengan temanya bagaimana cara mengatasi ataupun cara cepat sembuh total daripada asam lambung GERD Aniseti Psikomatis teman-teman. Hanya sekali lagi teman-teman, saya di sini juga bukan ahli, saya juga di sini bukan ahli terapi ataupun bukan dokter teman-teman. Saya menceritakan tentang seputar asam lambung GERD Aniseti Psikomatis itu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang selama ini saya alami pada waktu, dan saya yang berbicara sebagai mentor di sini, sebagai mentor teman-teman, yaitu hanya berpengalaman-pengalaman yang dulu saya pernah rasakan, dan ini mantan penderita asam lambung GERD Aniseti Psikomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, nih cuacanya lagi mendung panas begitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya lagi di perkebunan warga yang dikatakan ya dulu istilahnya saya untuk adaptasi untuk masa pemulihan. Ketika saya lagi jenuh olahraga, maka saya akan jalan-jalan di siang hari itu teman-teman. Itu bagus juga teman-teman, jadi ke kebun-kebun ataupun kita untuk menghilangkan stresnya teman-teman. Nah baik teman-teman, kita kembali kepada tema, kepada seputaran asam lambung GERD Aniseti Psikomatis, bagaimana caranya untuk sembuh dan agar sembuh daripada asam lambung GERD Aniseti Psikomatis disorder teman-teman. Begini metodenya. Yang pertama, jaga 3P-nya, pola makannya. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan itu bukan berarti kita harus menjaga makanan sehari 2-3 kali ataupun 4 kali, tidak teman-teman. Jadi makan sih sebenarnya bebas-bebas aja teman-teman, hanya ukurannya saja. Karena ya untuk tahapan pemulihan, yang untuk penderita asam lambung GERD Aniseti Psikomatis, untuk tahapan pemulihan, jadi makannya nggak boleh banyak-banyak dulu teman-teman. Jadi asalkan sering, mau 5 kali 6 kali nggak masalah, asalkan dia diukur dulu. Takarannya biasanya kita makan segini, nah setengahnya seperti itu. Terus nasinya agak lembek juga teman-teman. Dan kalau mau minum teman-teman, diusahakan teman-teman nih jangan sampai kurang dari 8-10 gelas minum air hangat. Jangan air-air yang lain dulu, air hangat. Jadi dibanyakin air hangat, itu yang jauh lebih penting, karena itu membantu teman-teman. Penjelasan air hangat itu teman-teman ya, itu untuk menetralkan asam lambung supaya netral dan tidak naik. Begini teman-teman, asam lambung itu adalah berupa zat cairan asam yang tugasnya itu untuk untuk menghancurkan makanan. Nah, kalau kita siram pakai air hangat itu netral teman-teman. Netral, dia tidak akan reflux teman-teman. Jadi dia akan stabil. Makanya perbanyak minum air hangat. Jadi hangatnya seberapa Kang kira-kira? Jangan terlalu dingin, agak hangat enggak apa-apa itu, dan itu bagus. Enak juga, istilahnya ke tubuh juga enak teman-teman. Itu yang tahapan dari pola makan. Nah, terus makannya apa? Jauhi 5 hal tersebut makanannya teman-teman. Pedas jauhin dulu sementara. Yang kedua, asamnya. Terus kafein kayak kopi-kopi jauhin dulu. Nah terus yang dua ini teman-teman, dari pedasnya kita jauhin, dari kafeinnya kita jauhin. Terus soda kita jauhin teman-teman. Yang pertama kafein atau kopi-kopi kita jauhin, pedas jauhin, asam jauhin. Terus yang bersoda kita jauhin dulu teman-teman. Yang bersoda itu jauhin dulu. Nah terus yang terakhir selain yang bersoda itu teman-teman, yang sekiranya yang berminyak kayak tumis-tumis dan sebagainya itu kalau bisa dihindarin dulu teman-teman, biar untuk menetralkan asam lambung. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang membuat asam lambung naik. Nah itu dicegah dulu tuh teman-teman. 5 makanan yang wajib dicegah teman-teman. Jangan sampai kita asumsi selama kalau waktu itu saya hanya untuk menjaga makan tuh sekitar kurang lebih hanya 2 bulan, kurang kalau nggak salah.
kurang, 2 bulan kurang. Tapi saya bebas teman-teman, saya bebas. Saya makan bebas. Cuman saya pada waktu itu hanya saja tidak apa namanya, hanya saja saya pakai tolak ukur teman-teman. Jadi kalau makan apa saya bebas, tapi saya hanya pakai tolak ukur teman-teman. Nah, baik teman-teman, yang pertama adalah pola makan. Setelah pola makan kita pola pikir. Nah, gini teman-teman penjelasan pola pikir. Kenapa sih harus menjaga pola pikir? Apa hubungannya? Loh, sangat penting teman-teman. Pola pikir dengan asam lambung itu berdekatan dan itu ada ngaruh. Kalau saja seandainya pikiran kita banyak beban, banyak pikiran, stres, gundah gulana dan sebagainya, semakin kita cemas, semakin kita khawatir, dan semakin kita stres teman-teman, itu asam lambung. Jangankan kita yang punya penyakit asam lambung GERD anestesi psikomatis, orang yang normal aja teman-teman, orang yang normal aja, kalau banyak pikiran, kalau bebannya teramat sangat besar teman-teman, itu reflux teman-teman. Reflux itu banyak sensasi. Jadi sensasi itu teman-teman sama seperti kalau kita punya badan nih, kita terus datang ke tempat yang dikatakan serem teman-temannya, tiba-tiba badannya dikatakannya normal teman-teman, terus saya melewati ke tempat yang sekiranya serem, itu kadang-kadang kita lagi ketakutan, itu teramat sangat sensasinya merinding, cemas, takut, gak enak. Nah, itu wajar. Kenapa? Itulah sensasinya. Itu sensasi organ tubuh. Dari mana? Dari pola pikir kita. Padahal kita normal-normal aja. Kok badan saya bisa merinding? Kok saya jadi cemas? Kok jadi saya khawatir, takut? Karena dari pola pikir kita. Maka kita belajar untuk mengabaikan pola pikir kita yang buruk-buruk. Belajar mengalihkan pola pikir kita yang negatif. Itulah untuk cara mengalihkan. Kita yang positif-positif aja. Jangan dikait-kaitkan. Walaupun teman-teman ya, dulu waktu saya ngalamin itu punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman, itu sangat gundah gulana, sangat cemasnya, sangat dikatakan khawatir berlebihan. Kalau seumpama pusing sedikit, aduh jangan-jangan saya mau mendekati, jangan-jangan, selalu seperti itu aja teman-teman. Maka buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, khususnya di Indonesia yang untuk punya pengalaman asam lambung GERD anestesi psikomatis, maka bebaskan pola pikir tersebut teman-teman. Alihkan, entah itu jalan-jalan ke kebun-kebun, entah itu jalan-jalan ke mana, mau ke kota pinggir jalan nggak masalah. Tapi waktu itu saya mencoba saya untuk untuk menerapkan metode-metodenya, yaitu dengan olahraga pagi, kalau enggak saya siang, kalau kadang ada jam 1:30 itu, jam 1:30 itu saya pakai sepeda teman-teman, untuk menghilangkan stres intinya. Walaupun sensasi berdatangan cuek, walaupun sensasinya nggak enak, nggak nyaman, cuek, yang penting aman teman-teman. Yang punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu aman, untuk sensasi apapun aman. Itu dari pola pikir kita. Nah, dari pola pikir kita, dari cara pola makan, pola pikir, baru pola hidup teman-teman. Nah, teman-teman, yang untuk pola hidup itu, tolong teman-teman ya, yang dulu kita biasa begadang, itu jangan sampai kita begadang terlebih dahulu. Paling malam itu dulu saya, paling malam itu jam 10 udah istirahat teman-teman. Kenapa? Itu untuk membantu masa pemulihan teman-teman. Selama kita nggak bisa tidur jam 1, jam 2, aduh itu stresnya kita bakal muncrat teman-teman. Maka buat teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman, diusahakan jangan begadang dulu teman-teman. Kenapa? Karena itu penting. Tubuh kita, badan kita itu butuh istirahat di malam hari, bukan di siang hari, bukan. Maka kalau pengen maksimal tidurnya teman-teman, maka hindari rebahan di siang hari. Intinya hindari rebahan di siang hari. Hindari tidur siang ya, biar kita malamnya bisa maksimal, istirahatnya maksimal teman-teman. Jadi buat teman-temannya untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, hindari tidur siang teman-teman, agar tidur malamnya, istirahat malamnya bisa maksimal. Kalau sudah maksimal, bangun pagi segar, kita bisa olahraga gitu teman-teman. Itu yang dulu yang saya alami teman-teman, pengalaman itu untuk menjaga 3P-nya. Pola makan kita jaga, pola pikir kita jaga, untuk bisa mengalihkan baru pola tidur, pola hidup teman-teman. Jadi ketiganya sudah dijaga teman-teman, lakukan olahraga, aktivitas di pagi hari, pagi sore. Waktu itu awal-awal saya pagi sore teman-teman, pagi saya olahraga pagi gitu kan, walaupun hanya jalan kaki saja nggak apa-apa ya. Intinya untuk mengembalikan stamina tubuh, untuk menormalkan daya tahan tubuh juga teman-teman. Itu bagus untuk menghalau sensasinya yang di sini suka sakit, kepala belakang suka sakit. Itu caranya untuk mengendalikannya, untuk bikin kita supaya kita lebih kebal daripada sensasi. Maka lakukan rutin olahraga pagi teman-teman gitu. Jangankan sore, saya sore aja Kang, paginya enggak. Saya anjurkan tuh pagi. Kenapa? Kena sinar matahari itu kan sangat bagus sekali teman-teman. Walaupun pusing dan nggak kuat, itu nggak apa-apa teman-teman. Walaupun
ya kita belajar sedikit demi sedikit aja. Agar kenapa? Agar penderita asam lambung GERD anisotropi psikomatis itu fisiknya kuat, mentalnya kuat, pola pikirnya kita bisa dialihkan, tidak terfokus dengan sensasi. Kenapa sih yang punya penderita asam lambung GERD anisotropi psikomatis kok lama? Ada yang sekian tahun, ada sekian tahun, ada sekian tahun. Kenapa? Karena dia terlalu banyak rebahan, terlalu banyak mendiam diri. Walaupun teman-teman dulu saya, kenapa waktu itu saya juga lama sembuhnya, karena yang orang penderita asam lambung GERD anisotropi psikomatis itu lebih identik dan lebih dominan itu pengennya tiduran, pengennya rebahan, pengennya ngelamun, dan paling senang meratapi. Duh, begini amat ya hidup ya, aduh kok begini amat ya, ini penyakit apa sih nggak sembuh-sembuh, ini terus aja begitu. Stresnya mikirin penyakit teman-teman, bukan stresnya mikirin yang apa-apa, bukan. Jadi stresnya tuh mikirin penyakit kok lama nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman. Bukannya nggak sembuh-sembuh, sebetulnya bisa cepet. Karena saya pribadi pun yang sekian tahun saya terkena asam lambung GERD anisotropi psikomatis teman-teman, yang sudah dikatakan sudah kronis, saya ada iritasi, terus juga ada luka teman-teman. Pada waktu itu saya masa pemulihan hanya 2 bulan teman-teman. Saya mencoba untuk cuek dengan hal-hal apa, sensasi apapun saya berusaha untuk cuek, bodo amat lah. Saya belajar bodo amat. Terus saya lakukan metode-metode seperti jalan kaki. Terus kalau siang saya jalan-jalan, kalau enggak saya naik sepeda. Tapi saya lebih suka jalan-jalan gitu teman-teman. Lebih senang jalan-jalan kayak ke perkebunan seperti ini. Saya terus karena saya juga bawa sambil sambil berburu kecil-kecilan teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman. Dan sampai saat ini pun juga hobi itu masih saya terapkan teman-teman. Kadang-kadang kalau sudah mulai berani, mulai saya camping di ada hutan gitu kan, saya camping 2 hari, kadang paling tidak juga 1 malam. Itu paling bisa paling teman-teman. Nah, terus juga teman-teman, untuk selain kita untuk menjaga pola pikir, pola makan dan pola hidupnya teman-teman, itu teman-teman juga istilahnya harus bisa menjaga kestabilan tubuh teman-teman. Untuk bagaimana untuk menjaga kestabilan tubuh itu teman-teman, terserah mau ada pakai minum vitamin boleh, tapi kalau saya mah tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah saya bisa untuk melewati semuanya itu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya tip untuk sembuh daripada asam lambung GERD anisotropi psikomatis teman-teman. Caranya yaitu untuk menjaga pola makan kita, pola pikir kita, dan juga pola hidup kita. 3 hal tersebut itu sangatlah penting. Walaupun sudah sembuh teman-teman ya, walaupun sudah sembuh, berusaha untuk bagaimana caranya berusaha untuk tetap menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup teman-teman. Jangan sembarangan gitu sebetulnya. Tapi jangan tergantungan, jangan sampai kita takut makan ini, takut makan itu, jangan teman-teman. Itu semakin kita semakin takut, semakin cemas, itu nggak jadi. Maka justru banyak yang di dalam kolom komentar saya tuh, Kang kenapa saya untuk BB itu kok selalu turun, berat badannya selalu turun dan sebagainya. Itu wajar karena kita terlalu banyak mantang makanan. Itu saja. Karena kita terlalu banyak memantang makanan, takut makanan ini takut, makanan itu takut. Nggak usah, kalau mau makan aja teman-teman, tapi tolak ukurnya saja yang dikurangin. Jadi bukan nggak boleh makan ini, nggak takut makan ini, jangan. Jadi hanya tolak ukurnya saja yang kita batasin, yang kita ukur ya, sekiranya ini cukup lah. Kayak dulu saya tuh lama nggak makan pedas, saya pengen coba makan sambal gitu teman-teman. Cuman saya dikit-dikit, oh iya begini, sudah selesai. Makan asam coba gitu, saya begitu awal-awalnya. Belajar adaptasi, lama-lamanya bisa. Ternyata orang yang punya penyakit asam lambung GERD anisotropi psikomatis itu tidak ada hubungan dengan penyakit, tapi hubungan dengan mental, dengan pola pikir kita teman-teman. Jadi cara cepat sembuh daripada asam lambung GERD anisotropi psikomatis, yang pertama ya, pola hidup, jangan begadang, stop. Karena tubuh kita itu minimal 8-6 jam dibutuhkan tubuh ini istirahat malam 6-8 jam. Paling malam jam 10 dulu saya atur, paling malam jam 10. Kang, saya masalahnya nih nggak bisa tidur malam, gelisah karena siangnya kita terlalu banyak rebahan, apalagi ditambah sudah tidur siang, itu malamnya susah teman-teman. Makanya banyakin aktivitas di siang hari agar malamnya tidur maksimal, agar kita bisa maksimal. Mungkin 1-2 hari mungkin nggak bisa tidur, masih gelisah, tapi 3-4 hari kesana ke depannya pasti teman-teman bisa. Cuman syaratnya yaitu jangan sampai tidur siang teman-teman, agar malamnya itu kita bisa tidur maksimal. Itu penting teman-teman, untuk bagian tidur di malam hari itu penting ya, untuk penderita asam lambung GERD anisotropi psikomatis teman-teman gitu. Kenapa? Biar tidak stres, biar tidak sepaneng, biar tidak banyak pikiran. Makanya kita
otak kita ini perlu apa namanya, perlu istirahat teman-teman. Jangan sampai kita berpikir 24 jam. Yang orang penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu lebih dominan berpikir tentang apa, penyakit ini. Dia suka mendiagnosa sendiri tentang penyakit ini jangan selalu begitu. Dengar soal ambulan takut, dengan ada orang yang meninggal takut, dengan ada penyakit berat cerita takut, ini takut, semua serba takut teman-teman. Kenapa? Mental kita, psikis kita lagi nggak baik. Begitu. Jadi untuk penderita teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, cara cepat sembuh daripada asam lambung GERD anestesi psikomatis itu teman-teman, maka lakukanlah pola makannya yang benar. Lihat, jangan hanya makan saja, lihat dulu asupan kita, jenis asupan yang kita makan itu teman-teman. Dari situ, terus yang pola pikir kita sekiranya untuk memikirkan tentang penyakit berat, untuk memikirkan tentang kematian jauh jangan dipikirin dulu, karena asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman tidak ada hubungannya dengan penyakit kronis, tidak ada hubungannya dengan tentang penyakit berat, tidak ada hubungannya. Karena orang punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis ada hubungannya dengan apa? Dengan psikis kita, dengan mental kita, dengan pikiran kita. Tidak ada hubungan dengan penyakit teman-teman. Itu saja, itu yang bisa menguatkan saya agar saya bisa semangat lagi untuk menjalankan metode-metodenya. Saya lebih semangat lagi untuk sembuh teman-teman. Karena saya di situ bisa semangatnya karena penyakit asam lambung GERD anestesi psikomatis itu tidak ada hubungan dengan penyakit berat, tidak ada hubungan dengan ada penyakitnya kronis, tidak ada hubungan dengan adanya kematian gitu teman-teman. Jadi saya di situ positif teman-teman, saya di situ langsung semangat. Pokoknya apapun yang terjadi saya akan lakukan metode-metodenya, saya akan jalankan metode-metodenya seperti olahraga pagi, dari jalan kaki ke jogging sampai lari gitu, sampai saya fitness berusaha, terus saya tetap jalan-jalan, terus saya akan lakukan itu metode-metodenya, saya jalankan metode-metodenya dan saya lakukan olahraga apapun, yang penting saya sehat dan penting saya sembuh. Itu yang pada waktu itu saya bikin nambah semangat lagi teman-teman. Maka dengan tahapan syukur-syukur, bahkan saya punya salah satu teman yang dikatakan dia 3 tahun untuk terkena asam lambung GERD anestesi psikomatis, dia lakukan seperti itu hanya 1 bulan kurang lebih dia sembuh. Kalau saya kurang lebih 2 bulan teman-teman, 2 bulan rutin, alhamdulillah sensasi nggak nimbul, terus juga berkurang normal, yang tadinya badan sakit, terus suka keringat dingin dan sebagainya normal teman-teman. Itu karena dari olahraga dengan asupan makanan kita yang dikatakan yang cukup untuk kita dikonsumsi. Alhamdulillah teman-teman, dari metode-metode itu saya jalankan dan sampai saat ini pun juga teman-teman saya masih, jangan mentang-mentang udah sembuh, tetap saya akan jalankan metode-metode itu karena itu saya jadi dibikin hobi, dibikin senang lagi juga. Jangankan kita yang untuk penyakit penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, bahkan untuk orang sehat pun teman-teman, olahraga itu sangatlah penting teman-teman gitu. Nah, baik teman-teman, untuk metode agar kita lebih cepat sembuh daripada asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman, selain kan menjalankan pola makan, pola pikir, pola hidup, terus juga banyakin olahraga rutin, yaitu setiap pagi. Jangan lupa minum air hangat teman-teman, 8 sampai 10 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang teman-teman. Nah, kalau minum yang air dingin dihindari dulu deh. Kalau misalnya pengen dibiasakan, saya nggak biasa Kang minum air hangat, saya biasanya air dingin. Diusahakan jangan minum air dingin, air hangat saja dirutinkan. Lagi pula juga enak, kalau sudah enak yang merasakan toh kita sendiri, bukan orang lain. Sakit ya kita sendiri yang ngalamin, senang ataupun sehat ya kita sendiri yang ngalamin. Jadi untuk teman-teman penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, tolong jaga jaga pola makan, pola pikir, pola hidup, terus olahraga, metodenya dijalankan teman-teman, terus banyakin minum air hangat. Nah, terus untuk buah-buahannya teman-teman nih, untuk menetralkan perut kita nih, itu saya anjurkan hanya 3 buah-buahan yang saya dulu konsumsi. Yang pertama buah melon, untuk melancarkan perut itu ya buah melon, terus pepaya sama semangka. Yang sering saya konsumsi itu, yang sering banget itu 2, yaitu buah melon dengan pepaya. Itu yang sering saya konsumsi. Buah-buah yang lainnya saya tidak. Terus untuk kedepannya lagi, kalau sudah agak sembuhan, baru bisa makan mangga, makan pisang, makan jeruk dan sebagainya teman-teman. Dan memang untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu punya ketramaan sendiri teman-teman, dan masing-masing penderita itu tidak semuanya sama, sensasi tidak semuanya sama, dan trauma makanan juga tidak semuanya sama, beda-beda. Ada yang takut jeruk, ada yang masa bodoh dengan jeruk, ada yang takut ini takut itu wajar teman-teman. Karena itu datangnya bisa adanya kecemasan dari pola pikir kita yang berlebihan teman-teman. Maka untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, agar cepat sembuh daripada asam lambung GERD anestesi psikomatisnya, biar tidak terlalu lama, jangan seperti saya sekian tahun bahkan tahunan teman-teman. Nah, maka terapkan metode-metode itu.
Ketika saya lagi parah-parahnya sekian tahun, saya udah frustasi, bodoh amat lah pokoknya, baru saya tanamkan metode-metode itunya. 2 bulan saya sembuh daripada asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, teman-teman. Itu menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup dengan olahraga rutin, dengan juga perbanyak air minum, air hangat, teman-teman. Terus saya bebaskan pola pikir saya, teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa sembuh total, sehingga saya bisa berbicara, bisa menjadi mentor sekarang ini. Karena ya Allah, alhamdulillah teman-teman, saya bisa menikmati alam yang begitu luas. Aduh, seger banget teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita wajib syukuri. Tapi saya doakan untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dimanapun teman-teman berada, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak lama lagi teman-teman harus sembuh, dan wajib sembuh, dan pasti akan sembuh. Jangan khawatir, saya doain mudah-mudahan teman-teman sembuh daripada asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Harus pergi dan bangkit untuk melawan mental gadungan, untuk melawan mental kalengan, untuk keluar daripada lingkaran setan. Insya Allah, al-insanul makanul khotowanisan, saya manusia biasa, tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali ada salah-salah kata yang kurang berkenan di viewer penonton di channel saya mohon maafnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, paling tidak bisa menemani teman-teman yang merasakan gundah gulana di rumah. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan wasilah agar teman-teman jauh lebih sehat lagi, jauh lebih semangat lagi, jauh lebih bangkit lagi, insya Allah pulih total, amin Allahumma amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.